hal ini berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, di mana angka stunting kejar paket, peningkatan keterampilan para warga yang ada di sekitar, melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satunya ini ada mulai program pengelolaan sampah terpadu, dan mungkin ada program-program yang lain mungkin. Ini mesin apa namanya, Pak? Ini namanya mesin pemilah. Pemilah itu nanti yang organik kita sendiri, yang tisu kita ke sana, itu plastik, residu itu ke sana. Jadi nanti ini kita manfaatkan untuk pupuk organik. Yang plastik residu kita manfaatkan plastiknya, yang residu baru kita proses ke TPA, pembuangan akhir, karena kita memang belum menyiapkan alat untuk pemusnahannya. Alat baru satu ya, Pak? Ya. Jadi setiap hari atau per 3 hari giling ya, Pak? Ya. Kami juga beberapa kali melakukan penanaman, dan sebelum itu kita pasang apostrap namanya. Nah, itu alat peredam dan pemecah ombak. Nah, itu yang strapnya itu, nah itu bisa menangkap pasir-pasir yang beberapa tempat yang kita pasang itu kan abrasi. Nah, sehingga dengan adanya apostrap itu cepat pulih, dengan adanya trap pasir-pasir itu cepat menjadi daratan, dan itu kita tanami. Ya, Indramayu kan secara geografis garis pantainya cukup panjang juga. Betul. Ini semoga bisa dimanfaatkan jadi beberapa daerah wisata pantai ya, seperti Karangsong yang sekarang bagus juga. Ya. Mungkin Eretan juga bisa kedepannya bisa seperti itu. Insya Allah berkat dukungan juga dari penggiat-penggiat lingkungan di masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indramayu, kami insya Allah siap selalu untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait lingkungan, baik di Eretan ataupun di Indramayu. Di Balongan kita juga ada, di Balongan kita juga melakukan kegiatan yang bersifat lingkungan, bersandingan dengan pantai wisata Bali. Ada kelompok Forbal yang sedang melakukan penanggulangan abrasi melalui apostrap, penghijauan. Terus kita mau replikasi ke sebelahnya Forbal, itu ada namanya pantai wisata Kesambi yang juga terkena abrasi. Betul. Nah, itu insya Allah tahun ini mulai replikasi ke sana. Nah, akan kita lakukan pembinaan dan penanggulangan abrasi sehingga pantai wisatanya akan hidup kembali. Itu sih harapan kami. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan dan masyarakat, dan kami insya Allah akan terus memberikan dukungan melalui kegiatan TJSL kita. Hanafi, maaf, pendampingan yang dilakukan selama hampir 3 tahun di wilayah Eretan ini, terutama untuk bisa menghilangkan image kumuh, pembersihan melalui sampah-sampah dan lain sebagainya, ini bagaimana nih Bang? Bangga nggak sih? Terus prosesnya susah nggak sih untuk bisa mewujudkan sampai sekarang itu Pak Hanafi dari ONWJ? Nah, insya Allah dengan
bersama-sama para penggiat-penggiat lingkungan, terus sama terutama pesat kita yang tadinya kelompok-kelompok yang terpisah sendiri-sendiri, sehingga kita kolaborasikan menjadi satu. Jadi terpadu 3 desa ini penggiat-penggiatnya kita bentuk satu lembaga menjadi pesat itu, terus kita lakukan pendampingan, kita datangkan pendamping yang ahli dari tim UGM. Bukan dari tim UGM tapi dari orang UGM. Nah, itu sampai sekarang masih mendampingi itu. Mudah-mudahan selalu berkoordinasi dengan kami, dan kami juga melibatkan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu. Insya Allah akan saling mendukung, dan harapan kami sampah-sampah yang tadinya sangat kumuh ya di wilayah di pesisir Eretan, Wetan, Kulon maupun Pertamina ini bisa teratasi dengan lebih cepat lagi. Itu sih harapan kami. Kami sebelum melakukan program ini kita melakukan asesmen dulu. Kita melibatkan teman-teman juga dari pihak eksternal juga untuk sehingga dia bersifat netral untuk memberikan pemetaan sosial terkait kondisi yang ada di pesisir Eretan ini. Kemudian kita lakukan pembinaan. Oke, pembinaan sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang, insya Allah sampai beberapa tahun ke depan untuk pesat ini kita bina sampai mereka ada kemandirian dari sisi ekonomi maupun kebersihan di ini tercipta. Sejak tahun berapa tuh Pak? Jadi utama. Sejak tahun berapa mendampingi di wilayah 3 desa ini Pak? Khusus untuk program, kalau sebenarnya untuk di Eretan ini atau Kandang Haur ya, itu sudah dari tahun 2011 itu kita sudah masuk sini. Cuman untuk beberapa program yang dilakukan di sini nggak hanya untuk pesat saja, tapi pertama ada kesehatan, ada pendidikan, ada ekonomi melalui UKM, ada juga lingkungan yang saat ini tengah berjalan. Yang lainnya juga sampai saat ini untuk sanitasi, untuk pengerukan muara, kita masih bisa dikatakan semua ini berjalan ya Pak ya? Alhamdulillah selama ini berjalan, dan kita setiap tahun melakukan monef, dan itu melibatkan dari banyak pemangku kepentingan, dan itu nantinya juga akan memberikan input bagi berjalannya program dan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan ke depan. Oke. Untuk lingkungan ini kan menjadi sebuah concern yang utama ya pemerintah juga ya Pak, karena memang untuk keberlanjutan di masa yang akan mendatang. Nah ini apakah akan terus digalakan atau nanti seperti apa nih Pak rule-nya Pak? Tentunya kami sangat sangat konsentrasi ya untuk lingkungan dan kebersihan yang ada di wilayah operasi kami, sehingga kami terus konsisten untuk melakukan pendampingan, sehingga program ini bisa berhasil dengan baik dan dibantu oleh beberapa mitra yang memang ikut mendukung di kegiatan lingkungan di Eretan ini. Oke. Sangat bersyukur ya, alhamdulillah. Bisa hilangnya status desa kumuh itu karena memang komitmen pertama dari para pihak yang kebetulan ikut mewujudkan. Sebenarnya kalau masyarakat sendiri kan memang tidak sadar akan ada status itu karena kebiasaan. Tetapi para pemangku kepentingan termasuk yang kami merasa support yang luar biasa dari Pertamina PHONWJ ini dengan konsisten, komitmen dan kesabaran selalu mendampingi dalam situasi apapun. Alhamdulillah berjalannya waktu, proses kesadaran masyarakat meningkat bahwa ternyata kita nih sedang disorot sebagai desa kumuh. Melalui kegiatan-kegiatan yang pertama melalui sosialisasi kita berangkat dari musola-musola. Bahkan dari perkumpulan ada posyandu, ibu kita berikan sosialisasi, masyarakat mulai adanya kesadaran.
mulai kemudian mengerti bahwa sampah itu masalah bagi kita bersama. Lambat laun proses 2 tahun berjalan, alhamdulillah Desa Kumuh itu bisa hilang, dan itu sesuatu yang luar biasa banget bagi kami, dan merasa bersyukur. Dan bentuk rasa syukur kami itu, kami selalu berdiskusi sama Pak Hanafi yang mewakili Pertamina, tolong terus kami diberikan arahan, didampingi, barangkali tidak hanya 1-2 orang yang dibawa ke sini, ada lagi orang-orang ahli yang dalam bidang apapun yang kira-kira ada mimpi kami untuk mewujudkan Desa Kumuh menjadi desa yang lebih, Desa Kumuh hilang, setelah hilang itu menjadi desa yang apalagi ke depannya, termasuk desa emas. Nah, itu sudah ada dalam benak. Alhamdulillah sekali. Izin Pak Bidin koreksi barangkali saya salah. Siap. Penyebutan Desa Kumuh itu hanya untuk satu desa atau 3 desa, Pak? 2 desa ini ya, Wetan dan Kulon aslinya. Penyebutan untuk Desa Kumuh itu. Kalau Kertawinangun? Kertawinangun karena memang area sampah yang menumpuk itu jarang, karena dia ada di wilayah. Terus dia punya TPA gitu ya? Dia punya TPA. Nah, itu yang kemudian kami merasa terpanggil. Ya, tapi ini untuk penyebutan Desa Kumuh yang mendapat program Kotaku itu untuk Eretan Kulon dan Eretan Wetan. Iya. Sampai akhirnya kemarin kegiatan LH ya, dari Bupati pun turun di beberapa hari lalu ya. Bulan Juli, kalau itu dia salah Juli. Tapi belum sempat Pandawara turun ya? Gimana? Pandawara. Oh, Pandawara. sorry. Iya. Intermezzo. Itu aduh, Desa Emas. Bisa dijelaskan seperti apa Desa Emas itu dari segi lingkungan bersih, kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan value meningkat dari berbagai sektor, termasuk spiritual dan ekonomi. Dan Kulon, Eretan Wetan, dan Kertawinangun. Karnoto ya Pak ya? Ya. Ketua Pesat di wilayah Eretan Kulon, Wetan, dan Kertawinangun, Kecamatan Ngananghaur. Oke, Pak Karnoto, bisa dijelaskan secara singkat berdirinya Pesat ini tahun berapa dan karena apa, Pak? Ya, berdirinya Pesat itu mulai sekitar tahun 2001, karena kita sebagai masyarakat Eretan Kulon itu tersentuh lah bahasanya, karena Eretan Kulon itu menyandang predikat Desa Kumuh. Dan setelah kami Pesat ini bergerak, alhamdulillah program Desa Kumuh itu sudah nggak keluar dari mulai 2022 sampai sekarang itu. Jadi kayaknya itulah salah satu puncak keberhasilan kami itu untuk menata lingkungan, minimalnya tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita mengedukasi masyarakat dari menguras atau membersihkan tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan di pinggir jalan atau di pinggir sungai dan pinggir empang. Kita bersihkan itu, kita kasih tiap rumah itu tempat sampahnya, dan kita angkut seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, Pak. Dalam alhamdulillah hal itu membuat kesadaran masyarakat lebih terpancing lah, Pak, dalam arti, dan alhamdulillah hari ini bisa dikatakan masyarakat itu di saat tidak ada tempat sampah di depan rumahnya sudah mulai ngamuk nih, Pak, karena mulai merasakan butuh adanya tempat sampah. Dimohon untuk pihak-pihak terkait ya, karena kami itu berjalan masih semboyongan, ya untuk bisa membantulah apapun bentuknya. Ini kan pengelolaan sampah dan juga penataan lingkungan dimulai sejak dini ya Pak. Supporting dari pemerintah melalui Pertamina, PHE ONWJ untuk bisa memberikan support terbaik terhadap Pesat selain untuk lingkungan, pengelolaan sampah. Apa nih Pak yang dirasakan sejak awal sampai sekarang nih Pak? Dari PHE itu, kalau PHE selain lingkungan dan kegiatan-kegiatan kami, memang sekarang alhamdulillah PHE juga sudah meluncurkan tentang kesehatan, Pak. Jadi karena tingginya stunting di Indramayu, dengan posternya bisa dikatakan Pesat 3 desa. Alhamdulillah kemarin juga sudah sosialisasi tentang kesehatan itu untuk mengurangi stunting, dan 3 desa itu sudah mulai berkolaborasi dan sudah insya Allah realisasi tahun ini, Pak. Terkait sampahnya Pak, setelah diangkut kemudian dipilah di sini, bantuan yang diberikan oleh PHI itu dalam bentuk apa tuh Pak? Adakah alat-alat yang diberikan atau apa tuh Pak? Ya, dalam bentuknya alat-alat, Pak. Nanti
kita juga anggap kalau untuk tempat sampah pasti selalu tiap tahun kita ya minta dari pihak EONWJ, termasuk alat-alat pendukung Pak nanti. Seperti apa tuh Pak? Dari alat pres, terus pencacah plastik, pres plastik, pencacah plastik, dan rencana juga ke depan itu kita mau bikin kompos itu Pak. Oh ya. Kompos dan pupuk organik itu. Juga briket juga itu planningnya. Terus satu lagi tuh yang buat pakan itu pelet tuh duduk buat menang pakan nggak Pupuk. duduk Bakatul. di ular apa Magot. Ya. Magot. Jadi sekarang di 3 desa ini, Eretan Kulon, Wetan, dan Kertawinangun sudah tertata untuk lingkungan terkait dari kumuhnya sampah ya Pak? Ya. Sudah hilang ya Pak ya? Kalau hilang untuk keseluruhan ya Belum belum. ya, Pak? Ya, kita lagi mengupayakan ya untuk seluruhnya bisa tertangani. Itu pun kami nggak bisa berjalan sendirian. Betul. Kami berjalan itu disupport juga oleh pemerintahan 3 desa ini, termasuk dari pihak pemerintahan juga. Nah, kita juga lagi berkoordinasi dengan Bapeda dan DLH juga. Kita minta support, minta bantuan untuk melaksanakan kegiatan. Harapan ke depan nih? Ya, harapan ke depannya kayak pihak-pihak terkait utamanya PHEONWJ dan DLH serta Bapeda ini ya lebih banyak support kita lagi dari segi alat atau dari segi pengetahuan. Minimal kita itu diajaklah dalam arti untuk belajar untuk mengembangkan sampah ini supaya lebih bisa bermanfaat lagi. Oke, baik. Melakukan kegiatan di Pesat, ngurus sampah dan lain sebagainya udah berapa lama nih Mas? Ya dari pertama berdiri Pak, 2 tahun. Pertama berdiri 2021 ya Mas. Ini bagaimana sih Mas? Bisa ikut bantu-bantu di sini seperti apa gitu? Tadinya ikut ya Pak Otoy Karang Taruna Pak. Terus Terbentuklah RC itu, terus jadi Pesat, gitu Pak. nyaman nggak kerja kayak gini? Ya dibilang nyaman nggak nyaman ya emang kebutuhan gimana Pak. Sebelumnya kerja apa? Saya ngepak ikan kadang. Pakaian di TPI. Iya di sini Pak. Tapi bisa membantu membersihkan sampah kayak gini seperti apa sih? Bisa ceritakan nggak sih ngangkutnya bagaimana, ininya bagaimana? Yang ngangkut ya pertama kita dari mulai start jam 7 Pak. Dari sini terus keliling, kita bawa mobil, bawa gerobak, terus bawa berjang cadangan Pak. Takutnya kalau berjang dari masyarakat ada yang rusak, kita ganti, ataupun ada yang hilang kan pasti ada yang hilang diganti Pak. Terus kalau untuk prosesnya kita ngambilnya pakai gerobak Pak. Tadi udah ada contohnya keliling ke gang-gang kecil, karena rumahnya kan sempit Pak, nggak bisa mobil masuk. Jadi mobil ditaruh jelat juga. Jadi mobil penuh, nanti sekitar jam 10 kita pilihin sampah yang berguna, nggak berguna dibuang ke TPI Pak. TPA itu ya? Nah, TPA itu Pak. Manfaat yang diperoleh Mas Rian dari kegiatan ini apa? Ya bisa ini sih Pak, ya membantu lah istilahnya untuk membantu Lingkungan bersih ya? Ya ada gunanya juga ya, istilahnya tadinya dikenal baik sama orang, oh ini mau walaupun katanya masih muda tapi mau kerja kayak gini katanya kayak gitu. Dapat berapa honornya? Itu sekali ngambil Pak, itu 100.000, terus uang makannya itu 20.000. Sekali ngambil tuh dalam periode berapa hari? Itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti kalau 100.000 bisa 1,5 juta ya? Iya 15 kali. Iya, 15 kali berarti bisa 1,5. Seneng Iya, nggak sih Mas lingkungan jadi bersih, nggak kotor, nggak kumuh lagi? Iya. Seneng nggak tuh? Iya seneng Pak. Ya maksudnya bisa ngebantu masyarakat ya seneng lah. Ada kesenangan tersendiri Pak. Jadi ya kalau kata orang ya kan kebersihan dari iman Pak. Makasih Pak.
namanya musim memilah. Memilah itu nanti yang organik kita sendiri, yang residu kita ke sana, itu plastik residu itu ke sana. Jadi nanti ini kita manfaatkan untuk pupuk organik. Yang plastik residu kita manfaatkan plastiknya, yang residu baru kita proses ke TPA, pembuangan akhir, karena kita memang belum menyiapkan alat untuk pemusnahannya. Alat baru satu ya Pak? Ya. Jadi setiap hari atau per 3 hari giling ya Pak? Ya. Ini rancangnya udah lama ya, Mbak Atika, Kang Pepi dan teman-teman semua untuk melakukan program besar kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satunya ini ada mulai program pengelolaan sampah terpadu, dan mungkin ada program-program yang lain, mungkin kejar paket, peningkatan keterampilan para warga yang ada di sekitar. Bagaimana dengan dengan masyarakat, bagaimana kita akan membantu dalam hal ini berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, di mana angka stunting cukup.